Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Putri Julian dari D3 Analis Kesehatan Universitas MH Tamrin ingin mempresentasikan tugas Pancasila saya. Dengan judul Korupsi Jadi Ancaman dan Tantangan Ketahanan Nasional di Bidang Politik. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi keutuhan, stabilitas, dan kedaulatan serta mampu mengatasi tantangan dan ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Dalam menjaga ketahanan nasional, suatu negara harus mempersiapkan diri untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul. Pengertian: korupsi saat ini sudah menjadi musuh dalam selimut, masif di semua sektor dan terjadi dari pusat hingga daerah. Korupsi juga jadi faktor pemecah negara modern, dilakukan oleh multi aktor yaitu terdiri dari berbagai suku dan agama. Terakhir, korupsi telah menjadi bahaya laten sehingga jadi ancaman dan tantangan ketahanan nasional. Sikap permisif masyarakat terhadap korupsi jadi salah satu penyumbang tingginya korupsi di Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil survei perilaku anti korupsi oleh BPS yang menyebut masyarakat Indonesia paham bahwa korupsi melanggar agama, norma, dan hukum. Namun, dalam prakteknya, masyarakat berperilaku apatis dan permisif terhadap perilaku korupsi. Pembahasan: masyarakat kita tahu bahwa korupsi itu dilarang agama dan melanggar hukum. Namun, dalam pengamalannya masih tetap dilakukan bahkan pada level tertentu dianggap wajar. Seperti mengurus sesuatu di pemerintah, wajar saja dengan memberi tips dan lainnya. Makanya, tidak heran hingga saat ini kasus suap dan gratifikasi masih mendominasi berdasarkan jenis tindak korupsi yang ditangani KPK, dan pihak swasta masih jadi pihak yang paling banyak menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Banyaknya juga penyalahgunaan jabatan atau penggelapan dalam jabatan, seperti menyalahgunakan uang dalam hak dan kewajiban dari aset negara, fasilitas, dan yang lainnya. Menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan negara kepada aparat untuk kepentingan publik tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Analisa data. Data statistik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK hingga triwulan 1 tahun 2023 berdasarkan jenis perkara korupsi masih didominasi oleh tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi yaitu 66%. Sedangkan berdasarkan pelaku korupsi masih didominasi oleh pihak swasta yaitu 383 orang dan anggota DPR dan DPRD 344 orang. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junko Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tindak pidana korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Oleh karena itu, perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan menumbuhkan budaya anti korupsi termasuk di lingkungan kerja. Kesimpulan: tindak pidana korupsi saat ini seringkali kita dengar dan telah meluas ke masyarakat sekitar kita. Siapapun saat ini bisa melakukan korupsi, namun siapapun juga bisa melawan korupsi dimulai dari kita, sekitar kita, bahkan bisa dimulai dari hal terkecil. Dan untuk mencegah korupsi dari diri sendiri, kita perlu hidup sesuai kemampuan, mengatur manajemen waktu, mengatur pengeluaran, dan selalu bersyukur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah penulisan dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.